Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin waqfina wa iyyahum min syarri masa'ibid dunya wad-din. Allahumma asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Amma ba'du. Baik Bapak Ibu sekalian, dari mahasiswa, alumni, jamaah kajian online, dan mungkin sebagian karyawan dan dosen yang alhamdulillah pada pagi hari ini insya Allah dan saya doakan mudah-mudahan antum semua sehat walafiat. Alhamdulillah pada pagi hari ini ya sebagai pengganti daripada kajian online kita akan adakan acara takziah virtual, tausiah, doa dan mungkin ada sedikit tausiah juga insya Allah. Yang insya Allah nanti akan bergabung dengan kita rencananya insya Allah Ustadz Dr. Amir Faisal ya, Ustadz Bukhari Yusuf, Ustadz Hirman Syah insya Allah akan ikut bergabung bersama dengan kita. Oke, kita baca suratul Fatihah terlebih dahulu. Mohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan kita sekaligus memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan orang-orang yang kita berkumpul karenanya ada keluarga besar Setiu yang berduka cita, ada yang putrinya wafat ya. Ada yang pamannya wafat, kemudian ada yang sakit, beberapa dosen dan beberapa mahasiswa sedang positif COVID. Nah ini kita dalam rangka meningkatkan ukhuwah taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala sekaligus mengedukasi kepada semua mahasiswa, alumni, dan jamaah untuk terus meningkatkan ya, ikhtiarnya menjaga kesehatan dan mendekatkan diri kepada Allah, maka kita adakan acara ini ya, kita adakan acara ini maka kita mulai dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan yang pertama ya putrinya Ustadz Hirman Syah yang bernama Hafsah yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala belum lama, kemudian adiknya Ustadz Amir Faisal ya, kemudian pamannya Dr. Yusuf ya, kemudian paman dari istri Ustadz Dr. Yusuf namanya Ki Agus Dahlan sama Kiai Fatih Naim ya. Kalau adiknya Ustadz Amir Faisal namanya Fahmi Fathur Rahim. Nah ini keluarga besar Setiu yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada beberapa dosen yang masih sakit ya. COVID-19, Ustadz Ahmad Nizaruddin, kemudian Ustadz Umar Ali Yahya, ada juga mahasiswa ya, Salsabila Sabita dan beberapa orang keluarganya. Ya. Ustadz Umar Ali juga dengan beberapa keluarganya yang sedang sakit. Ya. Ada juga dosen dari kampus lain dari ya, yang dekat dengan kita yaitu Tazkiyah, yaitu Ustadz Dr. Muhammad Yasin juga belum lama wafat karena positif COVID-19. Sekali lagi mari kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara kita berjalan lancar dan orang-orang yang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang meninggal dunia mudah-mudahan Allah ampuni semua kesalahan dan dosanya dan mudah-mudahan
amal ibadah beliau-beliau diterima oleh Allah dan diberikan balasan yang berlipat ganda. Dan juga mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkannya, ini Ustadz Hirmansyah sudah bergabung dengan kita, keluarga yang ditinggalkannya mudah-mudahan diberikan ketabahan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, acara kita ini sifatnya adorable ya, rada fleksibel begitu. Insya Allah acaranya rada fleksibel gitu ya. Jadi insya Allah setelah kita buka ini, nanti kita akan mendengarkan tausiah juga, kemudian nanti kita akan doa, kita akan adakan zikir dan doa ya, mungkin kalau kita bisa menyebutnya itu baca sebagian daripada maghfurat, atau orang menyebutnya dengan tahlil ataupun doa bersama atau istighosah. Nanti insya Allah secara hukumnya juga akan kita jelaskan ya. Tapi ini sudah bergabung dengan kita Ustadz Hirmansyah yang belum lama mengisi kajian di kajian online Setiu ini tentang ruqyah. Dan beliau mendapatkan musibah dengan kepergian putrinya, yaitu saudari atau ukhti Hafsah. Maka kita akan berikan kepada Ustadz Hirmansyah nih ya, kesempatan untuk awal nih. Ustadz Hirmansyah mungkin bisa dibuka mikrofonnya Ustadz. Udah saya jadikan co-host, jadi bisa buka mikrofon sendiri insya Allah. Coba dibuka dulu Ustadz Hirmansyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sudah bergabung bersama kita. Ini tapi gambarnya ini masih belum bagus ini. Gambarnya, videonya belum muncul ya? Belum. Lagi salah nyolokin ini. Oke, sambil disetting dulu. Ya. Nanti insya Allah antum saya kasih kesempatan pertama nih ya. Jadi untuk memberikan tausiah sekaligus ya mungkin menyampaikanlah istilahnya kalau di Indonesia antum ini sebagai sahibul musibah, artinya yang sedang mendapatkan musibah ya. Putri tercinta daripada Ustadz Hirmansyah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala belum lama ya. Nanti insya Allah beliau yang lebih cerita, yang mengharapkan dan sekaligus nanti harapannya dari kita semua apa insya Allah ya. Tadi sudah saya sampaikan ya, mungkin saya ulang lagi sebentar sambil saya tampilkan ya. Siapa aja nih keluarga besar kita dapat musibah ya, di Setiu ini, siapa saja coba saya tampilkan. Nah ini yang pertama, ya, karena sampai kita adakan acara ini, yang pertama ini Putri Ustadz Hirmansyah. Namanya Hafsah. Adanya Ustadz Amir. Insya Allah Ustadz Amir nanti akan bergabung dengan kita. Ini masih di Madura beliau ya. Nanti insya Allah akan bergabung. Namanya Fahmi Fat. Kalau Fahmi lengkapnya Fahmi Fatur Rahim. Pamannya Dr. Yusuf ya, namanya Ki Agus Dahlan. Ini juga positif COVID-19. Paman daripada istri Ustadz Yusuf yaitu Ki Haji Fatih Naim ini juga COVID-19 ya. Kemudian Ustadz Ahmad Nizaruddin ini sakit ya. Ini COVID-19 walaupun alhamdulillah kondisinya sudah membaik ya. Tapi saya tanya masih sakit. Ya. Kemudian Ustadz Umar Ali Yahya beserta beberapa putra atau putrinya. Ini juga sedang COVID-19 ya. Kemudian ada mahasiswi yang ini yang sudah saya data, yang sudah tahu ya. Ini salah Sabita dan beberapa orang keluarganya juga COVID-19. Jadi Masya Allah ya. Dan tempoh hari ada teman kita, Dr. Muhammad Yasid, dosen tazkiyah, ini juga wafat karena COVID-19 juga. Dan istrinya masih dirawat yang saya tahu ya. Saya belum tahu kabar terakhirnya, tapi waktu sakit itu berdua ya. Dr. Muhammad Yasid beserta istrinya itu berdua dirawat. Dan terakhir yang Dr. Muhammad Yasidnya sudah wafat ya. Nah ini kita berkumpul di sini, kita akan belajar lah ya, mengambil hikmah. Kafa bil mauti wa'idun, istilahnya kan begitu ya. Nah, kafa bil mauti wa'idun, bahwa kematian itu cukup buat kita itu sebagai suatu pelajaran, sebagai mau'idoh. Sebenarnya nggak usah dengar pelajarannya, nggak usah dengar tausiahnya. Kalau orang mukmin yang kuat, yang paham, melihat kematian itu pun sudah menjadi cukup. Ya, artinya itu sudah
bagian dari suatu pelajaran waktu itu yang luar biasa. Apalagi dengan adanya COVID ini ya. Kemudian makhluk yang sangat kecil ternyata bisa menteror kita. Ini menunjukkan bahwa kita ini sebagai hamba Allah yang tidak ada apa-apanya. Hanya dengan virus yang kecil sekali, ternyata kita lemah. Termasuk saya sendiri kemarin juga sempat 18 hari. Ya, 18 hari, saya sudah bikin wasiat segala macam Ustadz Herman saya. Jaga-jaga kalau ternyata Allah panggil saya. Karena kan kalau sakit COVID itu kita nggak bisa komunikasi dengan anak dan istri kecuali melalui WA aja. Nggak boleh ketemu walaupun dalam satu rumah. Ya. Masya Allah, jadi saya sudah jaga-jaga aja. Gak enaknya itu COVID itu seandainya dipanggil oleh Ke Allah. rumah sakit nggak antum? Kenapa, Ustaz? Ke rumah sakit nggak? Saya ke rumah sakit, tapi di rumah sakit penuh, kemudian rumah sakitnya periksa semua, sampai ronsen segala macam. Kita lihat aja Pak, Bapak harus dirawat atau tidak dirawat. Nah, kemudian dicek semua sampai ronsen, darah, saturasi semuanya dicek semua. Ini Bapak bisa dirawat di rumah, tapi kita kasih obat-obat dan nanti dipantau setiap hari. Jadi setiap hari komunikasi dengan dokter ya. Karena rumah sakit di sekitar saya pada penuh ya, sampai seperti itu. Nah, jadi hanya di rumah tapi dipantau tiap hari laporan ke dokter, nanti dokternya kirim obat, kirim tindakan apa begitu. Sampai seperti itu ya. Ini menunjukkan kelemahan kita. Oke, kita berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Ustadz Hermansyah untuk menyampaikan kulaimatnya dan sekaligus doanya. Tafadhol Ustadz Hermansyah, falyatafadhal mashkur. Baik, jazakumullah khairan katsiran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu alladzi balagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah hatta tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kana hariha la yazigu anha illa halik. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Terima kasih kepada Pak Dr. Sofwan Johari yang telah mempersilakan waktunya kepada saya untuk memberikan beberapa kalimat. Pada kesempatan ini saya ingin membahas beberapa ayat dari Al-Quran yang terkait dengan kondisi kita belakangan ini. Dan khususnya juga kepada sohibul musibah, saya sendiri dan yang lainnya. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang beriman, ista'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kalian dengan kesabaran dan juga dengan salat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi kebersamaan Allah kepada orang-orang yang sabar. Kemudian disebutkan beberapa hal kesulitan-kesulitan yang dialami oleh manusia. Di antaranya adalah wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Janganlah kalian mengatakan kepada orang yang gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan kata-kata amwat, mati. Tetapi mereka itu ahya, hidup, walakin la tash'urun, tetapi kalian tidak menyadarinya. Ya mungkin ayat ini cocok di belakangan ini dengan syahidnya 6 tentara FPI. Ya. Kita mungkin mengatakan mereka itu mati, ya, tapi mereka itu syahid, ya. Hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala walaupun fisiknya hancur lebur berantakan, tetapi pada hakikatnya mereka itu ahya indallah. Hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Persis seperti Habib An-Najjar di dalam surat Yasin, wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un.
attakhidhu min duni alihatan yuridni rahmanu bidurri la tughni anni syafa'atuhum syai'aw wa la yunqidhun inni idzal la fi dhalalim mubin inni amantu bi rabbikum fasma'un qila dukhulil jannah. Ini Habib An-Najjar adalah provokator kebaikan, ya. Orang yang menganjurkan kepada penduduknya, penduduk di kampungnya, dia datang dari kampung Aqsal Madinah, dari pinggiran kota menuju kota. Di sana ada Rasul yang sedang berdakwah dan dia memprovokasi kaumnya supaya berimanlah kepada Rasul itu. Tapi apa yang terjadi, dia justru dibunuh oleh kaumnya. Dipukuli, bersimbah darah, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, qila dukhulil jannah, masuklah kalian ke dalam surga. Surga di sini raudhah min riyadil jannah, belum ada surga akhirat ya. Karena mereka wafat, qila dukhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Ketika dia wafat itu di alam kubur diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Alangkah baiknya kalau kaumku itu mengetahui. Kenapa? Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Karena aku ini diampuni dosaku seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan aku orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya masuk ke dalam surga. Jasadnya di bumi, di dunia berceceran darah, tetapi pada hakikatnya dia berada di alam barzah penuh dengan kenikmatan, sehingga dikatakan dia ini menasehati kaumnya hidup dan mati. Hidup, ketika hidup dia mengatakan ittabi'ul mursalin, ikutilah utusan Allah, dan pada saat dia meninggal dia mengatakan ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Walaupun sudah wafat, dia sempat diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala keadaan dia di alam barzah. Nah, kemudian secara umum kita semua diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat berikutnya, walana bluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin. Sungguh kami akan benar-benar menguji kalian. Al-bala, Allah Subhanahu wa taala, walana bluwannakum, menunjukkan takkid sungguh-sungguh ya. Kami akan menguji kalian bisyai'in minal khauf, dengan sesuatu, minal khauf rasa takut, wal ju' lapar, wa naqsin dan kekurangan, minal amwal harta, wal anfus jiwa dan buah-buahan. Kalau kita lihat kondisi pandemi ini, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala minal khauf, rasa takut. Ada jaga jarak, ada masker, ada cuci tangan, ya, sekarang menghindari kerumunan dan seterusnya. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sedikit rasa takut. Kemudian wal ju' dan rasa lapar, wa naqsin dan kekurangan harta. Ya, bagi para dosen ya, mungkin yang biasa mengisi kajian di perkantoran juga stop ya. Sehingga transferannya juga berkurang ya. Wa naqsin, kekurangan, minal amwal, harta benda. Wal anfus. Kenapa amwal? Karena memang seluruhnya manusia ini sekarang di masa pandemi merasakan ujian berupa harta benda. Ya. Tetapi anfus tidak semuanya. Ada yang sampai wafat, ada yang tidak. Ya. Was samarat, dan juga buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan beri kabarlah kepada orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu orang-orang yang ketika tertimpa musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami ini milik Allah. Allah yang memberi dan mengambil dari kita. Wa inna ilaihi rajiun, dan kita akan kembali kepada Allah. Ke alam barzah, ke alam akhirat, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita berharap masuk ke dalam surga. Dan ini khusus kepada diri saya, anak saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, anak perempuan satu-satunya. Sehingga saya ingat hadis yang mengatakan idza mata ibnu waladu abdi, jika seorang hamba, anak seorang hamba wafat, yaqulullah lil malaikati, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikatnya, qabattum walada abdi,
kalian telah mengambil nyawa anak dari hambaku. Fayaqulun, maka malaikat mengatakan, na'am, ya. Wa qabattum thamrata fuadihi, dan kalian telah mengambil thamrata fuadi, buah hatinya. Malaikat mengatakan, na'am, ya, betul. Famadza yaqulu abdi, apa yang dilakukan atau yang dikatakan oleh hambaku? Mereka mengatakan, fayaqulun, malaikat mengatakan, roja hamidaka wastarja'a. Dia memujimu, menyanjungmu, tidak marah, tidak menunjukkan ketidakridhoan. Dia hamidaka, justru memuji engkau. Wastarja, dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikatnya? Fayaqulu li malaikati li 'abdihi, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, ubnu li abdi, bangunlah untuk hambaku baitan fil jannah, sebuah rumah di sorga. Wasammuhu, dan namakanlah rumah tersebut baital hamdi, rumah orang yang memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa musibah yang menimpanya adalah semua kehendak Allah dan harus memuji Allah Subhanahu wa taala, dan itu berat sekali ya, hamidaka, memuji Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tertimpa musibah itu suatu hal yang berat. Makanya Allah memberikan pahala disebut baital hamdi, dibangun rumah pujian. Kemudian setelah itu orang yang bersabar, wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata mereka ini ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka selawat yang banyak ya, dari Tuhan mereka, wa rahmah, dan rahmat, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka senantiasa mendapatkan hidayah. Ada 3 fadilah ketika orang tertimpa musibah dan dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu dia mendapatkan sholawat dari Tuhan mereka. Ternyata dapat selawat dari Allah itu ada yang lain, bukan karena faktor kita berselawat kepada Nabi. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asran. Barang siapa berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah menjawabnya 10 kali. Nah, ini ada sholawat yang Allah berikan kepada ahlul musibah yang mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia mendapatkan sholawat. Padahal sholawat itu, kata Ibnu Athaillah As-Sakandariyah dalam kitabnya Al-Hikam, beliau mengatakan, man fatahu kasratus siyam wal qiyam falyasghal nafsahu bisolati ala Rasulillah SAW. Barang siapa yang luput dari banyak puasa dan sholat malam, maka hendaklah dia menyibukkan dirinya dengan banyak berselawat kepada Nabi. Fa innahu law fa'alta jami'at ta'at fi umrik, karena sesungguhnya kalau kalian melakukan seluruh ketaatan dalam seumur hidup kalian, thumma sallallahu alaika salatan wahidatan, kemudian Allah berselawat 1 kali selawat saja kepada engkau, la rajahatil ka salatul wahidah, tentu selawat Allah yang 1 kali itu lebih rojahat, lebih berat min jami'i ma'amil tamin ta'at, dari seluruh kebaikan yang engkau lakukan. Jadi kenapa? Kata para ulama mengatakan, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada kita biqadri rububiyatihi, dengan kadar kerububiahannya. Sedangkan seluruh amal kita bisa ada yang diterima, bisa ada yang ditolak, bisa ada yang ikhlas, bisa ada yang kurang ikhlas. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala berselawat, pasti Allah akan menerimanya karena dari Allah sendiri. Nah, bagi ahlul musibah mendapatkan sholawat mirobihim, juga dapat selawat dari Tuhan mereka. Bukan selawat 1, tapi sholawat. Selawat berarti selawat dari Tuhan mereka. Dan juga dapat rahmat, cucuran rahmat. Ya. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itu mendapatkan hidayah, senantiasa mendapatkan hidayah. Kebetulan anak saya wafat, dan alhamdulillah ciri-ciri husnul khotimah sudah saya lihat langsung ya. Mautul mu'min bi araqi jabinihi, ya, mautnya, kematian seorang mukmin adalah dengan keringat di dahinya. Saya usap itu keringat di anak saya bercucuran sekali ya.
Kemudian anak saya juga wafat karena al-mabtun. Asyuhada, asyahid, khamsatun. Orang yang mati syahid itu ada 5. Al-mat'un, orang yang mati karena ta'un. Al-mabtun, dan orang yang mati karena sakit perut. Nah, anak saya sakit perut, ya, jadi 2 itu. Dan banyak sekali ya saksi-saksinya itu ketika umroh anak saya tahun 2017, 12 hari umroh, itu ada seorang ibu mengatakan, anak ibu baik sekali sejak saya di kapal ini senantiasa menuntun saya. Kepada nenek-nenek itu mengatakan demikian. Kemudian anak saya sampai selama 12 hari itu menghatamkan Al-Quran 14 kali, ya, dan senantiasa di Ka'bah terus menangis, ya, beristighfar dan seterusnya. Dan anak saya juga ikut tahfiz, ya. Jadi ciri-ciri kesalehan juga ada pada diri anak saya. Dari SD, SMP, SMA, semua teman-teman bahkan kuliah di UIN semuanya hadir dan menangis ketika menyaksikan jenazah anak saya. Dan juga guru-gurunya di SMA semuanya, dan cukup kaget kenapa segera dipanggil. Anak saya wafat dengan mudah sekali ketika malam Rebo jam 20 pada malam hari. Bagus juga kalau meninggal pada malam hari. Begitu bangkit dari tempat tidur, mau didudukan, dia mengucapkan bismillah, dan langsung nyawanya hilang. Tidak ada sakaratul maut, ya, mudah sekali sampai yang membangunkan itu menangis di pelukannya. Ya, kenapa? Karena begitu mudahnya anak saya, tidak ada tanda-tanda bahwa dia akan meninggal dunia. Dan alhamdulillah husnul khotimah, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi tameng bagi saya nanti di akhirat. Dan musibah-musibah yang sedang kita alami tadi sudah disebutkan, semoga Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita yang sohibul musibah, ya, yang tertimpa musibah, yang wafat, yang masih sedang di dalam ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menghapus dosanya dan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah mungkin 10 menit ya, Ustaz Taufan, ya. Oke, jazakumullah khair. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Herman Syah yang telah memberikan tausiahnya, ya, mengambil pelajaran dari kematian atau wafatnya putri beliau, yang mudah-mudahan kita doakan insya Allah, ya, husnul khatimah, Allah mengampuni semua kesalahan dan dosa almarhumah, menerima dan melipat gandakan semua amal ibadahnya insya Allah. Insya Allah Ustadz Herman Syah sekeluarga diberikan ketabahan dan kesabaran insya Allah. Dan mohon maaf mungkin, ya, khususnya saya pribadi dan mungkin banyak dari keluarga Setiu yang tidak bisa hadir karena saya sendiri memang waktu itu masih dalam status COVID, ya. Saya COVID ini 18 hari. Alhamdulillahnya dokter yang pertama mengatakan saya supaya ke rumah sakit saja. Dokter yang kedua menyatakan ternyata di rumah sakit penuh. Akhirnya diperiksalah saya semua kondisinya, mulai dari saturasi sampai ronsen semua. Nah, masih bisa ditanganin di rumah enggak? Ternyata masih bisa ditanganin di rumah. Jadi walaupun di rumah ini saya tidak ketemu istri, enggak ketemu anak, ya, enggak ngobrol, enggak ngomong, tidur misah, kamar mandi misah, ya. Ini repotnya, enggak enaknya kena COVID itu seperti itu. Ini tadi juga ada berita tambahan, ya. Selain yang saya sebutkan nama-nama tadi, ada juga mahasiswa yaitu Alfi Khalifah Imamura, itu sudah lebih duluan dia dari saya, tapi sampai sekarang ternyata masih sakit juga, ya, masih positif juga, mohon doanya juga, ya. Jadi 9 ini saya tulis ini, ya, yang sakit dan yang dapatkan musibah, ya. Jadi Alfi Khalifah Imamura, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera berikan kesembuhan juga. Ada di sini orangnya, ya, baru ngabarin. Saya kira sudah sembuh karena sudah lebih duluan positifnya dari saya. Ternyata sampai sekarang katanya masih positif, ya. Baik, alhamdulillah telah bergabung dengan kita juga Mudiruna, ya, pimpinan Setiu Dirasat Islamiyah Al-Hikmah, Ustadz Kiai Haji Bukhari Yusuf. Saya sapa dulu.
Ahlan wa sahlan Ustadz Bukhari Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah telah bergabung dengan kita nih Mudiruna ya. Meskipun beliau sangat-sangat sibuk ini ya. Kemana-mana terus. Alhamdulillah sehat terus Ustadz ya. Alhamdulillah Di masa atas doa kita dan antum semuanya ini. Di masa pandemi masih kegiatan ke sana kemari terus nih. Jadi Ustadz Bukhari mungkin saya sampaikan kembali daftarnya. Daftarnya nanti antum memberikan tausiah dan sambutan setelah ini. Jadi yang pertama, ini saya tampilkan Ustadz ya. Yang pertama yang berduka ini adalah Ustadz Hirmansyah dengan wafatnya putri beliau yang bernama Hafsah. Yang kedua adalah Ustadz Amir Faisal, insya Allah nanti akan segera bergabung dengan wafatnya adik beliau yang bernama Fahmi Fathur Rahim. Berikutnya Ustadz Dr. Yusuf ya, ini pamannya dan paman istrinya, dua-duanya ya. Ini COVID, dua-duanya COVID. Namanya Ki Agus Dahlan, Dr. Ki Agus Dahlan, ini dosen di IPB. Dan juga Ki Haji Fatih Naim. Ini dua-duanya COVID saat ya. Kemudian yang sedang sakit COVID dari dosen itu Ustadz Ahmad Nizaruddin, masih sakit ya. Kemudian Ustadz Umar Ali Yahya dengan beberapa putra-putrinya. Beliau tidak ada jadi nggak bisa komunikasi siapa saja yang masuk, tapi yang jelas beliau dan beberapa putra-putrinya kena COVID juga. Kemudian ada mahasiswa Salsabila Sabita dengan beberapa keluarganya juga. Kemudian Alfi, ini mahasiswa juga Alfi Khalifah Imam Mura ini juga dengan beberapa keluarganya, tapi yang masih positif, yang belum sembuh ini adalah Alfi Khalifahnya. Keluarganya sudah pada sehat, alhamdulillah. Kemudian juga ada teman dosen kita, yaitu Dr. Muhammad Yasid dari dosen Tazkiyah. Ini juga wafat karena COVID ya, wafat karena COVID dan istrinya masih dirawat ya. Jadi kita berkumpul dalam rangka takziah virtual dan mendoakan kepada beliau-beliau yang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan, yang mendapat musibah mudah-mudahan diberikan kesabaran. Tadi saya sudah bacakan suratul Fatihah, sudah baca doa secara umum di depan. Kemudian disampaikan tausiah Ustadz Hirmansyah. Ini kita minta sambutan pada Ustadz Bukhari. Ini alhamdulillah Ustadz Amir Faisal nanti bagian doa sudah bergabung dengan kita juga. Sebentar, saya Ustadz Amir Faisal saya jadikan co-host juga supaya saya bisa buka mic. Assalamualaikum ya Dr. Amir Faisal. Abi Amir, boleh dibuka mikrofonnya? Abi Amir, mikrofonnya saat mikrofonnya belum dibuka Ustaz. Alhamdulillah saya bisa bergabung sekalipun di Madura nih. Di Madura Ustaz ya? Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Adik itu sakitnya apa Ustaz? Adik antum yang wafat itu sakitnya apa Ustaz? Dia memang sakit jantung ya, paru-paru. Oh jantung sakit. Ya? Jantung, baik. Lama. Waktu meninggal COVID atau karena lain? Enggak ada. Dia hanya itu aja. Dia kemarin darah tinggi, kemudian kolesterol naik, terus mendadak langsung habis nganterin anaknya sekolah, tiduran sebentar langsung meninggal dunia. Oh ya, jantung tuh. Ya. Kakak saya juga begitu. Jantung cepet bener kalau orang jantung meninggal itu. Kalau Hafsah apa Ustaz Hirmansyah? Afwan tadi saya terlambat maksudnya. Sakit perutnya saat. Oh. Jadi perutnya itu bengkak. Bengkak itu diponis tumor ganas. Oh, begitu di scan nggak ada. Ternyata perutnya penuh dengan air, cuman airnya dari mana nggak tahu ya. Dan itu menyebabkan ke jantung, masuk airnya ke jantung dan sulit bernapas. Dan pada akhir hayatnya sih sudah sehat, begitu bangkit dari tempat tidur, dia baca Bismillahirrahmanirrahim dan kemudian langsung wafat tanpa ada sekarat-sekarat lah. Masya Allah, Masya Allah meninggal yang sangat bagus ya.
Jadi mendadak itu Ustaz ya? Iya, mendadak begitu aja. Oke. Jadi selama ini memang sudah ada keluhan sakit ya? Sakit itu setelah Idul Adha itu sempat ke kuburan nenek saya, nenek ibu saya, dia sempat pingsan di kuburan. Memang ininya rendah, tensinya rendah. Oh, Ya, jadi mungkin karena tadi itu ada gangguan dalam air yang masuk pembasahannya kepada jantung, jadi mengganggu ini ritme Iya. ritme detak jantung sehingga memang akhirnya rendah tensinya. Baik. Oke Ustaz, kita minta sambutan dulu dari Ustadz Bukhari Yusuf. Nanti insya Allah setelah itu kita baru baca zikir dan doa. Nanti insya Allah saya mimpin zikirnya. Kalau bahasa masyarakat Indonesia ya tahlil, kalau sebagiannya menyebutnya maksurat, ya nggak jauh beda dari situ. Baru nanti insya Allah Ustadz Amir yang menutup dengan doa untuk beliau-beliau yang sakit, mudah-mudahan disembuhkan, dan yang wafat mudah-mudahan diampuni semua kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustadz Bukhari, mudir kita untuk menyampaikan kalimat falyatafaddal masykur. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Amma ba'd, ikhwas sekalian yang saya cintai, wabil khusus kepada para asatizah, dan khususnya lagi di sini ada akhuna Ustaz Dr. Amir Faisal, Ustaz Hermansyah, Ustaz Sofwan, dan juga para asatidz yang lain, tentu juga teman-teman kita para alumni, serta juga barangkali ada para mahasiswa-mahasiswi kita yang bergabung di dalam majelis takziah secara virtual ini, dan doa bersama. Ini merupakan sesuatu yang sangat baik karena keterbatasan kita bisa bertemu secara fisik hatta ketika di dalam takziah karena situasional ini, maka tentu tidak menghalangi kita untuk menyapa dan menghibur, ya sekurang-kurangnya litakhfifi al-huzni wal asa, mengurangi sedikit rasa gundah, rasa kesedihan, serta rasa keprihatinan, khususnya yang sedang diuji oleh Allah dengan musibah kematian, bagian hidupnya yang sangat dicintai, apakah itu anak, apakah itu orang tua, apakah itu paman, apakah itu adik, apakah itu istri, atau apakah itu saudara, atau kawan dan sahabat kita. Tentu ini merupakan bagian-bagian hidup kita yang sangat berharga, sehingga sudah sepatutnya kita sebagai komunitas dan sekaligus entitas akademisi dan para dai paling tidak bisa menyapa secara virtual. Dan terima kasih kepada Ustaz Sofwan yang sudah menginisiasi, dan memang kemudian kemarin itu kami sarankan memang sekaligus ini sebagai majelis untuk takziah virtual dan doa bersama, doa keselamatan, mudah-mudahan melalui wasilah dan tawassul ini kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kabul awal ijabah dari segala penyakit yang menimpa kepada kita dan keluarga kita, serta teman-teman dan sahabat kita, dan wabil dan secara umum juga kepada umat Islam dan bangsa Indonesia. Khusus kepada ikhwas sekalian yang sedang ditinggalkan keluarga tercintanya, saya ucapkan innalillahi ma'a'ta, innalillahi ma'akhad, walahu ma'a'ta, wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma faltastabir wa tahtasib. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa a'zamallahu ujurakum wa ahsana azaakum wa ghafara limayyidikum wa rahimallahu rahmatan wasi'ah. Wa nas'alullaha lahumul jami'an
yusil an yudkhilahu fi jannatihi an-na'im fi fasihi jannatihi al-ulia. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi secara khusus tentu kami atas nama pribadi dan juga atas nama teman-teman dosen serta juga keluarga besar Sivitas Akademika Al-Hikmah menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada Akhuna Ustadz Hermansyah yang telah diberi kenikmatan oleh Allah berupa satu ujian yang tetapi di satu sisi adalah menggembirakan, di satu sisinya merupakan satu kesedihan. Jadi ada perimbangan ketika hilangnya putri tercintanya Hafsah dengan cerita yang singkat yang menunjukkan adanya tanda-tanda kebahagiaan yang abadi, menunjukkan adanya tanda-tanda husnul khotimah. Ini tidak lagi menimbulkan kesedihan, tetapi justru sebagai orang mukmin inilah yang kemudian disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai farad, sebagai DP, down payment kita di dalam surga. Dan tentu ini sesuatu yang memang sepatutnya kita mengiri kepada orang-orang mukmin yang diberikan kebaikan terkait dengan akhirat. Oleh karena itu saya yakin Ustadz Hermansyah dan beserta istri dan keluarga besarnya tentu akan menerima dengan penuh tulus dan ikhlas. Dan juga dengan itulah kemudian tadi kita kembali alladzina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatun min rabbihim rahmah wa ulaika hum muhtadun. Dan mudah-mudahan juga ini termasuk bentuk daripada bagian proses yang dilaksanakan atau dijalani sebagai seorang mukmin dalam konteks istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. 4 hal yang dijanjikan Allah di situ. Ada jauh dari kekhawatiran, tidak usah terlalu takut terhadap kematian, dan juga tidak usah terlalu khawatir apa yang kemudian hilang dan kenapa. Dan Allah memberikan berita gembira berupa surga, serta Allah memberi jadi wali sebagai penjamin serta pemberi segala kalanya, waliyun fid dunya wa waliyun fil akhirah. Dan ayat ini tentunya kalau kita baca di dalam tafsirnya itu adalah jaminan bagi orang-orang mukmin yang memang istiqomah sehingga sampai akhir hayatnya pun kemudian malaikat tetap menyertai dengan bahasa-bahasa yang menyejukkan dan bahasa-bahasa yang sangat memberikan masa depan yang sangat cemerlang. Itulah sehingga dengan demikian insya Allah kita sebagai orang yang beriman sangat percaya itu, dan dengan demikian termasuk ulaika lahumur rahmah wa ulaika lahumul muhtadun. Jadi disinilah kemudian konteks rahmat dan ihtidak dari Allah Ta'ala itu akan bisa kita nikmati. Sekaligus juga saya sampaikan kepada akhuna Ustadz Amir Faisal yang juga telah kehilangan saudara tercintanya, kepada yang walaupun sudah lama memang menderita sakit, tetapi mudah-mudahan sakitnya itulah sebagai penggugur semua dosa dan semua alpa, semua kesalahan yang tentunya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga datang kepada Allah dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci, dalam keadaan fitri, dan dalam keadaan yang sangat menyenangkan. Dan kami berdoa mudah-mudahan juga Allah menempatkan di surganya yang sangat tinggi, fi jannatil firdausil a'la, sehingga nanti bisa dipertemukan kembali nanti di akhirat bersama dengan keluarga besarnya nanti, sebagaimana Allah janjikan, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum yaumal qiyamah, bahwa orang beriman ketika melahirkan keturunan dan juga mereka beriman bersama-sama, maka Allah akan reunikan kembali nanti di akhirat untuk bisa bertemu. Dan inilah merupakan satu kebahagiaan hakiki. Kalau reuni di dunia ini paling sebentar saja, ya kalau kita umumnya ketika mudik, dan ketika tidak ada mudik paling hanya ketemu virtual, tetapi
ketika reuni di akhirat ini abadal abad, maka itu akan selamanya. Dan sehingga itulah sesungguhnya harapan kita, insya Allah mudah-mudahan akan direunikan kembali dengan saudara, dengan sanak kerabat kita kembali di surganya nanti, bukan di tempat yang lain. Dan saya juga ucapkan kepada akhuna Ustadz Yusuf yang telah juga kehilangan paman, baik dari jalur istri maupun dari jalur beliau, kedua-duanya. Ini Ki Agus, saya pernah datang ke rumahnya Ustadz Yusuf di Palembang itu dengan orang tuanya, dan juga ada ketemu keluarganya, serta sebenarnya ini kalau Ki Agus itu sebenarnya kalau di Palembang itu adalah kalau Ki Agus itu memang ahli agama begitu ya, jadi memang priai agama. Kalau di kita ini Pak Kiai atau kemudian keturunan, tapi kalau Ki Agus itu sebenarnya darah ya, Gus lah kira-kira seperti itu. Jadi kalau di sana ya, Jawa Timur. ya, kalau darah biru lah kira-kira. Jadi ini tapi sifatnya birokrat keagamaan. Ya, yang satu kalau ada Ki Agus, kalau Ki Agus itu adalah birokrat keagamaan. Jadi pejabat-pejabat agama pada masa lalu sampai sekarang kemudian keturunannya itu masih menjabat menerima embel-embel Ki Agus itu. Dan Ustadz Yusuf yang meskipun belum sempat hadir, mudah-mudahan sudah hadir tapi lagi nyupir tadi Ustadz, jadi saya suruh. Baik. Saya suruh nyupir aja yang tenang gitu. Ya, mudah-mudahan dalam perjalanannya beliau tetap dilindungi Allah Ta'ala, dan salam untuk keluarganya dari kami, keluarga besar, dan juga kepada saudara-saudara kita yang tadi belum sempat. Ada Ustadz siapa tadi? Yang kita ini Ustadz Ahmad Nizaruddin, Ustadz Ahmad Niza, lalu Umar kemudian Ali yang sakit. Ahmad siapa Ali ya? Umar Ali Yahya, Ustadz Salman. Ya, Umar Ali yang dari Bangka 4 ya, Bangka 3 ya. Betul. Ya, Bangka 3. Bangka 3 4 ya, Bangka 4 itu. Bangka 4. Satu Umar Ali. Ini juga sahabat-sahabat kita lama semuanya. Dan sebenarnya memang kami juga kita selenggarakan ini juga dalam rangka untuk doa keselamatan untuk bagi seluruh dosen dan sivitas akademika, sehingga baik yang tersebut nama maupun yang belum tersebut nama, kami tentunya berharap ini akan masuk di dalam lingkup doa kita bersama. Nah, ikhwas sekalian, saya tentunya tidak akan memberikan kata sambutan yang sangat panjang karena namanya juga sambutan. Sambutan itu ya nyambut doang, nyambut tuh pinjem majelis atau pinjem kata-kata. Sehingga sekali lagi tentu dari lubuk hati yang paling dalam, kami tentu sangat ikut merasakan sungkawa yang mendalam ya, dan juga ikut prihatin yang mendalam atas musibah yang luar biasa. Tetapi ikhwas sekalian, ini memang situasi yang sangat luar biasa. Jadi di satu sisi memang corona di kita ini belum menemukan titik kulminasi, belum sampai kepada titik puncak. Namun kemudian terus mengalami peningkatan yang luar biasa. Dan bahkan selama sejak tanggal 2 Februari 2019 sampai hari ini, yang hampir 1 tahun ini, dan kalau kita mau lebih jujur memang sudah 1 tahun. Karena sangat besar dimungkinkan bulan Januari pertengahan itu corona sudah masuk di kita. Cuman kita kan suka gengsi mengakui kekurangan, mengakui kelemahan, itu gengsi kita. Termasuk gengsinya para pejabat itu. Sehingga sampai setelah ada terbukti betul, baru diakui. Nah, setelah diakui kelabak. Itu pun kemudian masih diingkari dengan berbagai macam hal. Artinya sejak 2 Februari ditetapkan oleh Presiden Jokowi bahwa Indonesia positif terpapar corona sampai hari ini, maka hari-hari ini merupakan satu penyebaran corona yang paling dahsyat. 2 hari yang lalu itu 1 hari mencapai 9.000. Kemarin mencapai 10.000. Ini 1 hari 10.000. Oleh karena itu jumlah yang terpapar corona sampai hari ini sudah mencapai 800.000 orang kurang lebih. 800.000 dengan kematian kurang lebih 24.000 karena 23.900 sekian. 24.000. Dan ini merupakan suatu kondisi yang sangat luar biasa. Oleh karena itu kita tidak bisa hanya menunggu pemerintah. Anggap saja pemerintah ada atau tidak ada sama saja.
Artinya bahwa kita sebagai seorang mukmin dan sebagai warga negara, apakah itu kemudian dianjurkan atau tidak dianjurkan, maka sebagai seorang beriman yang berakal sudah mulai harus mengambil posisi yang lebih tepat. Pertama, kita tentu tingkat untuk ikhtiar secara jasadi dan secara kesehatan mesti harus ditingkatkan. Nah, dalam hal misalnya ada perintah 5M, artinya selalu memakai masker, selalu membersihkan, mencuci tangan, selalu menghindarkan kerumunan, mengurangi aktivitas keluar, dan menjaga kesehatan. Saya kira ini sesuatu yang diperintahkan maupun tidak diperintahkan sudah harus menjadi tradisi kita. Karena itu sebenarnya yang istimewa di dalam peristiwa ini bagi kita mestinya bukan itu, karena itu sudah selesai bagi kita. Tetapi kemudian yang menjadi istimewa adalah bagaimana mengambil satu hikmah besar ini terhadap peristiwa terhadap corona ini. Allah memiliki junud, walillahi junudus samawati wal ard. Allah memiliki pasukan yang ada di langit maupun yang ada di bumi, yang tampak maupun tidak tampak. Baru kita menghadapi tentara Allah yang nggak tampak saja, sekecil itu yang tidak bisa dipersonifikasi kecuali harus dengan pembesaran sekian ribu kali, itu pun kita nggak mampu apa-apa gitu. Nah, tetapi problemnya manusia ini yaitu dia selalu mengalami sifat menghindarkan terhadap kesalahan diri sendiri. Untuk mengakui dia bersalah, dia kurang, itu sangat berat ini manusia. Jadi saya kira ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, wattaqu fitnatal la tusibanal ladzina zalamu minkum khassah. Hati-hatilah kamu terhadap tindak kezaliman, tindak kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang yang bodoh. Bodoh dalam keadaan ini bukan bodoh secara intelektual, tetapi orang yang tidak punya perhatian dan tidak punya empati terhadap nilai keagamaan. Itu pasti akan menimbulkan fitnah. Wattaqu fitnatan. Di situ fitnah. La tusibanal ladzina zalamu minkum khassah. Yang nanti bahwa fitnah ini tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang tukang zalim atau orang-orang yang pendosa atau orang-orang yang ingkar, tetapi juga akan mengenai kepada semuanya. Supaya apa? Supaya pelajaran itu tidak hanya diambil oleh sebagian yang berlaku dosa. Sebab kalau Allah menimpakan dosa, menimpakan kesalahan itu kepada yang berdosa sebagaimana kaum terdahulu, maka ini akan menimbulkan satu fajwah, menimbulkan satu jarak. Dan sedangkan umat ini merupakan umat terakhir. Nabi ini juga merupakan nabi terakhir. Ajaran Quran ini ajaran terakhir. Karena di ajaran terakhir, maka yang perlu diambil adalah pelajarannya. Jadi kami meyakini betul bahwa ini ada saham, ya, ada saham terkait dengan perilaku-perilaku tangan jahil manusia. Beberapa hari yang lalu, kalau tidak salah hari Rabu kemarin itu, ada satu disertasi yang ditulis oleh Farhan, saudara Farhan, untuk doktor di UII bidang hukum Islam. Itu temanya, judulnya tentang komparasi tentang hukum atau komparasi antara Muhammadiyah dan NU dalam hukum COVID, gitu, atau dalam menetapkan hukum di masa COVID ini. Itu kemudian meskipun beliau tidak menjelaskan penuh baik dari NU maupun Muhammadiyah itu mengkaitkan bahwa musibah corona ini adalah ada hubungan langsung dengan perilaku manusia. Jadi sebenarnya apakah musibah corona ini punya hubungan langsung dengan manusia? Dia menyimpulkan tidak ada, baik keduanya, baik NU maupun juga Muhammadiyah, tetapi di keduanya itu tetap menyinggung hikmah dalam konteks irfan, itu kearifan yang kemudian dieksplor oleh keduanya itu kemudian dimunculkan, apalagi dengan basis
bahwa tangan manusia itu punya peran dalam kerusakan dalam kehidupan ini, itu tidak bisa dipungkiri. Namun secara ukuran, secara kuantitatif itu tidak bisa dibuktikan. Tetapi kemudian ukurannya adalah ukuran keyakinan. Jadi kalau dilihat dari sisi hukum, kalau hukum itu ukurannya itu adalah kepastian, ukurannya itu adalah perilaku, ukurannya itu adalah sebab akibat gitu dalam konteks ini. Kalau pidana kan pasti ada sebab akibat. Lalu kemudian perilaku itu ada hukum mukallaf. Lalu kemudian kepastian itu ada ukuran. Kalau menggunakan pendekatan hukum ini tidak ketemu bahwa corona ada hubungannya dengan maksiat manusia. Tetapi ketika kita masuk ke dalam konteks keyakinan, maka di sini sangat penuh. Nah, saya ingin mengangkat ini dalam konteks keyakinan. Nah, oleh karena itu, ikhwas sekalian, disinilah saatnya, meskipun hari ini orang yang paling soleh sekalipun, orang yang paling kiai sekalipun, ya merasakan betapa sesungguhnya musibah ini dirasakan oleh semuanya. Bahkan dirasakannya tidak hanya karena imbas situasi, terkadang kemudian mengena kepada kita. Dan ketika ini tidak bisa dimaknai ketika orang yang terkena corona lalu itu adalah karena dosa semata-mata, bukan begitu. Tetapi fitnah, wattaqu fitnatan, fitnah di sini kemudian saya tracking di dalam Quran itu ternyata ada 11 makna yang menjelaskan fitnah. Nah, salah satunya itu iltibas di sini. Ketidakmampuan kita memilih terhadap mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil, karena terjadi sebuah satu campur aduk itu adalah merupakan jenis fitnah. Termasuk salah satunya adalah fitnah di sini adalah merupakan sesuatu yang kemudian harus dirasakan oleh semua pihak, baik yang baik maupun yang buruk. Nah, disinilah sebenarnya saya bisa melihat betapa sesungguhnya situasi sekarang ini adalah situasi wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina. Jadi oleh karena itu nyata betul ayat ini. Yang tertimpa oleh corona ini bukan hanya orang yang jahat, tetapi banyak sekali orang-orang yang soleh. Ustadz-ustadz kita, orang-orang yang baik kemudian lebih dahulu dipanggil oleh Allah Ta'ala melalui musibah ini. Nah, oleh karena itu, ikhwas sekalian, sudah sepatutnya saya kira pendekatan yang kita ambil dalam konteks corona ini bukan sebagaimana pendekatan 5M yang sangat awam itu, tapi harusnya lebih jauh lagi dalam konteks ini. Apa itu? Nah, disinilah pentingnya kita mengeksplor terhadap nilai-nilai hikmah yang sangat dalam ini. Yang salah satunya betapa sesungguhnya ini merupakan peringatan Allah kepada kita, baik sebagai dai, sebagai seorang akademisi, sebagai seorang politisi, sebagai seorang pejabat, seharusnya ini. Jadi tugas kita sebenarnya bagaimana meyakinkan, bagaimana mengedukasi kepada publik agar bahwa corona ini dipahami dari sisi hikmahnya. Hikmahnya itu adalah kita kembali kepada Allahu Rabbul Alamin. Nah, oleh karena itu, ini saya kira bagian yang perlu kita cermati bersama dan mudah-mudahan kita semua, khususnya keluarga besar Civitas Akademika, bisa menyambungkan ya. Apalagi kalau nanti bisa kita jadikan sebagai satu diskusi, saya kira bagus juga. Diskusi, boleh juga itu Pak Farhan diundang sebagai narasumber dalam diskusi ilmunya para dosen untuk kemudian dieksplorasi nanti kaitannya dengan bagaimana memandang pandemi ini secara baik secara hukum maupun secara keyakinan maupun secara kesehatan dan dari berbagai macam sisi. Sebenarnya itu bisa kita lakukan dan saya bisa membantu memfasilitasi untuk menghadirkan yang dari sisi kesehatan, dari sisi ini saya kira itu akan baik-baik sekali. Dengan demikian itu akan terjadi proses edukasi di tingkat kita yang semakin lebih jauh dan semakin lebih dalam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf dan atas nama STIU Al-Hikmah, Civitas Akademika Al-Hikmah dan seluruh dan juga atas nama pribadi dan keluarga kami mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada teman-teman dan ikhwas sekalian yang sedang diuji Allah Ta'ala dengan meninggalnya orang-orang yang dicintai itu.
semoga menjadi penjemput-penjemput kita di surga dan menjadi bagian-bagian yang akan membersamai kita di surga yang paling tinggi nanti. Dan bagi teman ikhwah saudara yang sedang diuji adanya COVID ini, mudah-mudahan bisa meningkatkan atas kesabarannya itu sehingga memiliki imunitas secara lahir dan batin yang semakin kokoh dan semakin kuat. Dan mudah-mudahan bagi kita semuanya yang tidak terkena juga jangan kemudian merasa berbangga bahwa Anda tidak bersalah khususnya. Bisa-bisa ini juga merupakan suatu ujian bagi Allah Ta'ala untuk menguji sejauh mana rasa empati kita, rasa rasa perasaan kita sesama dengan yang lain, dan kemudian kita nanti bisa bersama-sama. Demikian, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Ustadz Kiai Haji Bukhari Yusuf selaku mudir atau pimpinan STIU Dirasat Islamiyah Al-Hikmah atas kolahimatnya. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa menindaklanjuti. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi insya Allah selanjutnya kita akan melakukan zikir dan doa. Ini saya tampilkan dulu nama-namanya. Kita berdoa khususnya, ini mungkin ada yang tidak tersebutkan juga ya. Yang pertama tadi saya katakan putri dari Ustadz Hirmansyah yaitu Lina Hafsah, kemudian adik dari Ustadz Amir Faisal, almarhum Fahmi Fathur Rahim, kemudian paman dari Ustadz Yusuf maupun dari istri Ustadz Yusuf ya, yaitu Ki Agus Dahlan, Dr. Ki Agus Dahlan dan Ki Haji Fatih Naim. Ini sepertinya ada keluarganya yang bergabung juga ya, dari Oku Timur nih. Kemudian ada beberapa dosen yang sakit ya, Ustadz Ahmad Nizaruddin, Ustadz Umar Ali Yahya, kemudian ada mahasiswa yang sakit ya, Salsabila Thabita, Alfi Khalifah Imam Murah, dan beberapa keluarganya ini umumnya COVID ya. Kemudian ada dari jamaah kajian online yang rutin, yaitu dari Ibu Cici Sumiati, ini ibunya dan adiknya, dan beberapa keluarganya juga positif COVID, ini aktif beliau, mengikuti kajian online setiap Ahad pagi seperti ini. Kemudian dari satu lagi adalah Dr. Muhammad Yazid, jadi dosen dari Tazkiyah ini juga wafat karena COVID ya. Nah, kita akan baca doa Bapak Ibu sekalian. Kita awali dengan membaca Al-Fatihah, kemudian kita baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Kemudian kita baca surah Al-Baqarah ya, awal, tengah dan akhirnya. Kemudian kita baca tahlil, yakni bacaan La ilaha illallah sekitar 20 kali. Setelah itu nanti kita tutup dengan doa. Insya Allah doanya akan dipimpin oleh Dr. Abi Amir Faisal ya. Untuk tahlilnya insya Allah saya pimpin sendiri langsung ya. Kita mulai dengan membaca surat Al-Fatihah. Kita niatkan mudah-mudahan semua orang yang ini, ada juga mungkin ada beberapa yang mungkin kita tidak sempat sebutkan namanya ya, yang keluarganya sakit, yang mungkin baru kirim pesan atau belum kirim pesan, siapa-siapa keluarga kita yang sakit dari keluarga STIU ini. Kita doakan semuanya mereka, dan juga kita doakan keluarga kita masing-masing semuanya, khususnya Bapak Ibu kita kalau ada yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan semua kesalahan beliau-beliau, orang tua kita semua. Kita doakan juga mudah-mudahan semua amal baiknya diterima dan diberikan balasan yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan kuburnya, mendapatkan nikmat di dalam kuburnya, dan diselamatkan dari azab kubur semua insya Allah. Dan bagi yang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan, dan penyakitnya mudah-mudahan menjadi tohur sebagai kifarat atas semua kesalahan dan dosa-dosanya. Dan bagi yang sudah bagi yang masih sehat, alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada 2 orang yang survivor atau penyintas, yaitu saya dan Ustadz Lasmardi, alumni kita. Ustadz Lasmardi ini hadir juga. Ini sudah menjadi penyintas ya. Nah, penyintas itu istilah baru yang baru terkenal sekarang. Bahasa Inggrisnya survivor, yang sakit kena corona dan kemudian sembuh ya. Ini ada Ustadz Lasmardi dan saya. Mudah-mudahan keluarga kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. بسم الله بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم. قل هو قل هو الله الله أحد أحد الله الله الصمد الصمد لم 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 يلد 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 ولم 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 يولد 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 ولم 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 يكن يكن له يكن له له كفوا 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 أحد. 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 بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم. قل قل هو هو الله الله أحد أحد الله الله الصمد الصمد لم لم يلد يلد ولم ولم يولد يولد ولم ولم يكن يكن له له كفوا كفوا أحد. أحد. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم. قل قل هو هو الله الله أحد أحد الله الله الصمد الصمد لم 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 يلد 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 ولم 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 يولد 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 ولم 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 يكن يكن له يكن له له كفوا 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 أحد. 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 لا لا إله إله إلا إلا الله الله والله والله أكبر. أكبر. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم. قل قل أعوذ أعوذ برب برب الفلق الفلق من من شر شر ما ما خلق خلق ومن ومن شر شر غاسق غاسق إذا إذا وقب وقب ومن ومن شر شر النفاثات النفاثات في في العقد العقد ومن شر ومن شر حاسد حاسد إذا إذا حسد. حسد. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم. قل قل أعوذ أعوذ برب برب الفلق الفلق من من شر شر ما ما خلق خلق ومن ومن شر شر غاسق غاسق إذا إذا وقب وقب ومن ومن شر شر النفاثات النفاثات في في العقد العقد ومن شر ومن شر حاسد حاسد إذا إذا حسد. حسد. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم. قل قل أعوذ أعوذ برب برب الفلق الفلق من من شر شر ما ما خلق خلق ومن ومن شر شر غاسق غاسق إذا إذا وقب وقب ومن من شر شر النفاثات في النفاثات في العقد العقد ومن ومن شر شر حاسد حاسد إذا إذا حسد. حسد. لا لا إله إله إلا إلا الله الله والله والله أكبر. أكبر. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم. قل قل أعوذ أعوذ برب برب الناس الناس ملك ملك الناس الناس إله إله الناس الناس من من شر شر الوسواس الوسواس الخناس الخناس الذي الذي يوسوس يوسوس في في صدور صدور الناس الناس من من الجنة الجنة والناس. والناس. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم قل قل أعوذ أعوذ برب الناس الناس ملك 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 الناس الناس إله إله الناس 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 من من شر شر الوسواس الوسواس الخناس الذي الذي يوسوس في صدور صدور الناس الناس من من الجنة الجنة والناس. والناس. بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم قل أعوذ أعوذ برب برب الناس الناس ملك ملك الناس الناس إله إله الناس الناس من من شر شر الوسواس الوسواس الخناس الخناس الذي يوسوس في صدور صدور الناس الناس من الجنة والجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الحمد لله لله رب رب العالمين العالمين الرحمن الرحيم مالك مالك يوم الدين. إياك إياك نعبد نعبد وإياك وإياك نستعين. نستعين اهدنا اهدنا الصراط الصراط المستقيم المستقيم صراط صراط الذين الذين أنعمت أنعمت عليهم عليهم غير غير المغضوب المغضوب عليهم عليهم ولا ولا الضالين. الضالين بسم آمين. الله بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم ألف ألف لام لام ميم. ميم ذلك ذلك الكتاب الكتاب لا لا ريب ريب فيه هدى فيه هدى للمتقين للمتقين الذين الذين يؤمنون يؤمنون بما بالغيب أنزل ويقيمون إليك الصلاة وما ومما أنزل من رزقناهم قبلك ينفقون وبالآخرة والذين هم يؤمنون يوقنون بما أنزل أولئك إليك على وما هدى من أنزل من ربهم قبلك وأولئك هم وبالآخرة هم المفلحون. يوقنون
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Untuk doanya kita mintakan kepada beliau Al-Ustadz Dr. Amir Faisal atau Abi Amir, mudah-mudahan dengan tawassul bil a'malis sholihah, tawassul takziah dengan takziah kita, tawassul dengan bacaan-bacaan kita, dengan ayat-ayat tadi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima doa-doa kita yang kita sebutkan tadi dan juga yang akan dibacakan oleh Abi Amir. Tafadhol Ustadz Dr. Amir Faisal untuk memimpin doanya. Fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى في يوم الدين. اللهم اجعل وأوصل ثوابه ما قرأناه من سورة ياسين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ما قرأناه من القرآن العظيم وما قلناه من قوله لا إله إلا الله وما سبحنا الله وبحمده وما صلينا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة. نقدم ذلك ونهديه إلى حضرة سيدنا محمد وشفيئنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين والمخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين خصوصا إلى سيدنا وشيوخنا وآبائنا وأمهاتنا وحينا وميتنا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا سببا لشفاء مرضانا من مرض منا. اللهم اجعل هذا ما قرأناه وما هللناه وما قرأنا من القرآن الكريم سببا لشفاء مرضانا سببا لشفاء مرضانا سببا لشفاء مرضانا. اللهم اغفر موتانا واشف مرضانا. اللهم اغفر موتانا واشف مرضانا. اللهم اغفر موتانا واشف مرضانا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذه ما قرأناه هدية إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ونخص خصوصا إلى من استمعنا هنا بسببه ولأجله. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم انزل الرحمة والمغفرة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ustadz Amir mungkin bisa memberikan kalimatul ikhtitam, Ustadz. Tausiah singkat, kalimatul ikhtitam. Fadal, Ustadz. Sayang kalau ada antum tidak ada tausiah yang antum berikan kepada kami semua. Sayang. Fadal, Ustadz. Ustadz Amir. Hah?
Antum bisa Saya- kasih kalimatul ikhtitam mungkin ya 3 menit 5 Oh menit. saya. Oh iya mohon maaf, saya belum paham Ustaz. Kalimatul ikhtitam, ya masih berduka untuk saya nampaknya ya Mas Sudi ya. Kalimatul ikhtitam, sedikit tausiah lah buat kita, buat penyemangat kita, biar kita tetap tabah, sabar, dan antum juga insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Gurunda Ustadz Syekhuna Bukhari Yusuf, sahabat tercinta Dr. Sofwan Jauhari, Dr. Herman Syah, dan seluruh para guru, seluruh sahabat rahimakumullah. Hari-hari ini hari-hari peringatan dari Allah bahwa kita hendaklah semakin dekat kepadanya, bahwa pemilik mutlak kekuatan, kekuasaan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang siapapun yang selama ini diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala segera menyadari bahwa itu semua ujian dari Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup kita adalah ujian. Dimudahkan adalah ujian, disulitkan adalah ujian, sehat adalah ujian, sakit adalah ujian. Saya di sini benar-benar melihat langsung kenyataan di perkampungan di sini bahwa sudah banyak yang berubah. Dulu masih saya SD, saya hanya melihat bentangan ladang-ladang dan pohon-pohon siwalan yang tumbuh di mana-mana, pohon kelapa melambai di mana-mana. Sekarang sudah berubah menjadi bangunan-bangunan yang megah dan rumah-rumah mewah. Tidak pernah menyangka saya melihat perubahan sepesat ini di perkampungan. Dan juga dulu masih sempat mendengar di mana-mana orang-orang berkumpul untuk pengajian-pengajian. Tetapi sekarang sudah mulai jarang ada pengajian di kampung saya di sini. Ya, kalaupun ada hanya untuk menghadiri kematian, untuk tahlilan dan doa. Tapi kalau untuk pengajian kayaknya sudah mulai jarang. Dan sudah mulai banyak orang sibuk mengurus dunia, mengurus harta, mengurus kekayaan. Dan antara satu sama lain, saya menemukan di kampung-kampung ini sudah timbul egoisme. Jadi tidak ada tolong-menolong di antara mereka. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Banyak orang yang mati karena kelaparan, banyak orang yang mati karena tidak punya biaya untuk berobat. Ini yang saya lihat kondisi di sekitar saya ini. Teman-teman semua rahmatullah, ini semua adalah merupakan gambaran bagi kita semua bahwa ayo kita bersaudara, ayo kita bersahabat, ayo kita saling mendoakan, ayo kita saling memperhatikan di antara kita. Alhamdulillah, kita secara akademis diikat dalam satu amal, yaitu perguruan tinggi yang kita kelola, Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin Dirasat Islamiyah Al-Hikmah Jakarta. Ini tempat kita berdakwah, tempat kita membina generasi yang darinya insya Allah akan lahir para ulama kita, para ulama masa depan yang mungkin sekarang kita belum merasakan buahnya, tapi insya Allah nanti ketika kita meninggal, insya Allah mereka akan menjadi pembimbing bagi generasi kita, anak-anak kita semua. Nah, karena itu persaudaraan di antara kita sangat penting untuk kita selalu bersama-sama. Acara seperti ini adalah acara alternatif kita, yang mudah-mudahan kita saling menyatukan rasa, saling berbagi kesedihan, kepedihan di antara kita, sehingga kita benar-benar merasa bahwa kita tetap bergandeng tangan, walaupun kita dalam kesulitan, dalam ujian yang luar biasa. Nah, tadi Syekhuna Ustadz Bukhari memberikan isyarat kepada kita bahwa sekarang jangan kita berpikir ada pemerintah atau tidak. Sudah, ayo kita bersama-sama. Ya, karena kalau kita menunggu bantuan kayaknya sulit, ya, sulit. Kondisinya sudah nafsi-nafsi. Seperti ini yang terjadi. Dan kita sekarang menyaksikan seperti itu. Ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi kepada agama kita di masa depan. Kepada umat kita, saudara kita di masa depan kita tidak tahu. Kita masih hidup seperti ini, kita menyaksikan sudah
berbagai macam situasi, sampai-sampai seorang yang non muslim, ya, yang teman-teman kita semuanya tahu bahwa dia bukan seorang muslim, itu Natalius Figai, sampai dia mengatakan di sebuah acara yang sangat bergengsi, yaitu di LC, dia mengatakan, sampai kapan penduduk mayoritas negeri ini, dia yang mendirikan negeri ini, dia yang menjaga toleransi, dan saya merasakan toleransi itu di negeri ini. Saya non muslim, iya, tapi saya merasakan damai di sini. Sampai kapan mereka menemukan rasa aman di negerinya sendiri? Sampai kapan mereka menemukan rasa indah di negeri sendiri? Sampai kapan mereka? Mengapa mereka dipersulit, dipersempit, dan seterusnya? Ini juga suatu hal bahwa memang kita menghadapi seperti ini. Kita nggak ada jalan lagi, ya, kecuali kita hanya mengerjakan apa yang kita paling mampu dalam hidup kita. Dan kita berdoa kepada Allah SWT, semoga kita segera dapat solusi dari Allah SWT situasi ini. Ya, situasi keterjempitan kesehatan, situasi keterjempitan ekonomi, situasi keterjempitan politik, situasi keterjempitan kebudayaan. Kita hanya bisa berdoa, menangis, meneteskan air mata. Itulah Allah. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah, tetap bersama-sama saling mencintai karena Allah, saling bersahabat karena Allah. Karena hanya itu modal kita untuk di hari kiamat, yang saling memberikan syafaat di antara kita, saling mencari di antara kita. Kita pernah duduk bersama-sama, pernah berapat bersama-sama, mengaji bersama-sama, saling menasihati di antara kita bersama-sama. Kita hanya bisa ini, bahwa kita saling menjaga di antara kita untuk bisa saling mencari kelak di akhirat, saling memberikan syafaat di antara kita. Semoga Allah menjaga kita semua, insyaallah. Allah barik fikum. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya tutup, ada dua ustadz yang ingin menyampaikan kalimat takziah. Yang pertama adalah Ustadz Dr. Yusuf yang keluarganya pamannya wafat, dan insya Allah terakhirnya adalah Ustadz Arif. Mungkin 1 menit 2 menit menyampaikan kalimat takziah atau menyampaikan sambutannya. Tafadhol Dr. Yusuf dulu, baru Ustadz Arif Ma'ruf. Tafadhol Ustadz Dr. Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la amma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada STIU dan semua pimpinan STIU dari Ustadz Bukhari, Ustadz Amir, Ustadz Sofwan yang sudah menginisiasi dari acara hari ini, yaitu acara takziah dan tausiah, ya. Ini pasti bermanfaat sekali. Kenapa? Karena kita perlu diingatkan, ya. Saya sendiri secara pribadi, ya, kebetulan tidak mengira sama sekali bahwa di antara keluarga saya ada yang korban dari COVID, ya. Paman saya sendiri, adik dari ibu saya, yang tadinya sehat, segar bugar, ya, termasuk orang yang rajin olahraga juga, ya, ternyata saat kena COVID, ya, langsung drop, sakit, panas, ya, seminggu, baru ketahuan karena kita ada acara pengajian mingguan, ya, ternyata dia nggak ada, lalu setelah ditanya ternyata dia demam selama seminggu, akhirnya di swab dan ternyata positif dan langsung dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit ternyata kondisinya tambah parah, ya. 14 hari meninggal dunia. Dan bukan hanya beliau yang positif, tapi istri dan anaknya juga positif. Itu hari Senin yang lalu, ya. Hari Selasa paman dari istri saya, ya, adik dari mertua saya mengalami kasus yang sama, ya. Cuman karena saya tidak memantau seperti paman saya, tahu dari sejak dia sakitnya, tahu-tahu saya udah dapat kabar hari Selasa itu meninggal dunia. Senin paman saya, Selasa adalah adik dari mertua saya meninggal dunia, dan sama istri dan anaknya pun positif, yang saat ini masih dirawat di Wisma Atlet, ya, Wisma Atlet. Jadi dengan adanya kasus ini, ya, mungkin ini peluang, ya, di saat ada acara tausiah seperti ini untuk saling mengingatkan, ya, untuk kita selalu disiplin dengan protokol kesehatan, karena menjaga kesehatan hukumnya wajib sama seperti berobat.
sama seperti berobat. Menyelamatkan nyawa hukumnya wajib sama seperti kita di saat sudah kena penyakit. Jadi artinya kita harus disiplin. Kadang-kala kita saksikan di masyarakat ya, banyak orang yang merasa karena ini teman sehingga mereka nggak pakai masker. Padahal dengan dia nggak pakai masker dia sudah mengeluarkan virus-virus yang kita nggak mengatakan bahwa itu adalah sebab kematian. Tapi setidaknya kita kalau ada yang membahayakan wajib kita menghindari. Wajib kita menghindari. Tapi di samping itu semua ya kita juga harus jaga imunitas tubuh kita, ya rasa tenang dalam diri kita karena kita memiliki Allah Subhanahu wa taala yang menentukan segalanya. Nggak boleh juga kita meyakini bahwa yang menentukan kesehatan kita dan kematian kita adalah COVID. Ya, kita harus perkuat iman kita di samping perkuat imunitas tubuh kita dan kita disiplin dengan protokol kesehatan. Demikian ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, saya terima kasih yang sudah atas inisiasi dari Stiu yang sudah memberikan waktu untuk takziah dan tausiah ya, yang sangat bermanfaat bagi kita semua untuk kita saling mengingatkan. Ya, mudah-mudahan kita dan keluarga kita ya yang masih ada Allah berikan perlindungan dari wabah corona ini dan dari segala bala dan musibah ya, dan kita diberikan kekuatan untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakallah ya Syekh. Anta ala siha insyaallah. Insyaallah. Baik, kalimat takziah. Alhamdulillah. Ya, mohon maaf saya langsung live ini ya. Ya, Ustaz, silakan. Hati-hati karena lagi nyupir. Ustaz Arif mungkin bisa memberikan kalimat takziah yang terakhir, 1 menit, 2 menit. Fadhil Ustaz, sebagai perwakilan dari dosen, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalam ala sayyidina Mustafa Nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi faqad iktafa. Terima kasih kepada Ustadz Sofwan Johari yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan 1-2 kata kalimat takziah untuk para dosen, para keluarganya, dan juga para mahasiswa yang mendapatkan musibah. Ini semua adalah merupakan pelajaran bagi kita semuanya bahwa begitu mudahnya Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan ujian-ujian kepada kita semuanya. Mohon maaf, terdengar suara saya? Terdengar. Baik. Bagus. Ini merupakan pelajaran yang sangat besar bagi kita semuanya bahwa kematian adalah suatu kepastian, kematian itu sangat dekat sekali. Tidak kita sangka-sangka orang-orang yang terdekat dari kita, orang-orang yang kita cintai dengan cepat dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Saya mewakili pribadi dan juga para dosen mungkin menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan bagi yang wafat dan memberikan kesabaran bagi para keluarga yang ditinggalkan dan memberikan pahala yang sebesar-besarnya dan mengampuni mayitnya. Allahumma a'dhamallahu ujurakum wa ahsana azaakum wa ghafarallahu limayitikum. Amin. Demikian jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya sebagai pembawa acara Sahihul Baitnya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut serta dalam acara ini, mulai dari pimpinan kita Ustadz Kiai Bukhari Yusuf, Abi Amir, Ustadz Firmansyah, Ustadz Arif Ma'ruf, dan semua yang tidak bisa saya sebutkan waktu dari alumni, mahasiswa, dan juga jamaah kajian online. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairal jaza. Kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair semuanya, Ustaz. Sofwan, ini memanfaatkan waktu ya. Ya. Tempo hari terkait